Selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan belajar tentang elemen-elemen yang ada di form. Masih di materi form, tapi kita lebih perdalam lagi mengenai elemen-elemen lain yang ada di form. Di video sebelumnya kita telah mengenal input text, kemudian radio, dan submit. Kita telah mempraktekannya dan mengetahui bagaimana fungsi ketiga elemen input tersebut. Kemudian untuk elemen form lainnya itu ada yang berfungsi sebagai input data, penampung, dan submit. Kita akan bahas. Yang pertama adalah elemen input, di mana elemen input ini adalah elemen yang paling penting di form. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya sudah mengenal ya, misalkan form pendaftaran misalkan di kertas itu, misalkan kita tuliskan, biasanya kita menulis di sebuah field di kertas, kemudian kita tulis misalkan nama dan lain sebagainya, dan itu biasanya yang paling umum di form. Kemudian input mempunyai fungsi sesuai dengan atribut type-nya. Jadi misalkan saya ingin tipenya itu misalkan teks, maka type-nya itu teks. Jadi hanya menampung teks. Kemudian untuk tipe pilihan seperti radio, maka tipenya radio. Kalau misalkan itu untuk submit, maka inputnya harus submit. Kemudian punya atribut name dan sebagai variabel penampung data. Jadi jangan lupa untuk meletakkan name, atribut name di input. Itu nanti akan dikenali di URL ataupun di bahasa pemrograman atau JavaScript, misalkan JavaScript atau PHP, itu nanti akan dikenali sebagai variabel penampung data dan nanti akan diprogram oleh pemrograman server misalkan seperti itu. Tapi sebelumnya kita sudah mencoba ya bagaimana membuat input. Jadi kita lihat-lihat lagi untuk lebih mengingatnya. Ini untuk input text, dua input text misalkan. Kemudian ini ada untuk tipe password. Kemudian ini untuk tipe radio, dan menggunakan name yang sama agar nanti itu dia menjadi satu pilihan gitu, jadi satu kesatuan ini. Dan ini untuk value nya, dan untuk input type submit seperti ini. Jadi kita sudah belajar di video sebelumnya, jadi teman-teman yang belum mengikuti tentang input type text, kemudian password, kemudian form dan radio submit seperti itu, bisa mengikuti video yang sebelumnya. Kemudian kita akan belajar lebih tentang elemen select. Elemen select ini untuk memilih daftar dropdown. Jadi tampilannya ya memang dropdown. Jadi kita bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan seperti hanya radio, tapi select ini lebih fleksibel karena sebenarnya bisa juga untuk memilih banyak pilihan. Selectnya misalkan select multiple, tapi kita bahas di pertemuan mendatang. Dan di dalam tag select terdapat option sebagai item list dan mempunyai atribut value untuk setiap nilai datanya. Jadi di select kan ada list itemnya, itu menggunakan option ya, tag option, dan itu ada value nya. Setiap list item itu ada value, dan kita misalkan memilih salah satu, maka value dari option tersebut yang kita pakai. Kemudian mempunyai atribut name sebagai variabel penampung data, jadi tetap sama seperti halnya input data di tabel, maka harus menggunakan atribut name. Contoh kita akan buat, misalkan saya ingin membuat select misalkan di bawahnya radio, misalkan select seperti ini, kemudian kita kasih name, misalkan ini kota gitu. Misalkan ini form pendaftaran untuk daftar mahasiswa, misalkan ini kota asal seperti ini. Kemudian kita ketikkan list itemnya dan mempunyai value, misalkan ini 1 untuk kota Malang, contoh seperti itu. Kemudian kita kopas di bawahnya, misalkan ini untuk Ponorogo misalkan, dan ini untuk value nya misalkan 2. Jadi nanti niatnya kalau misalkan ini
di variabel itu tertampung nilai 1, maka di database itu cocok dengan Kota Malang. Misalkan 2 untuk Kota Ponorogo dan sebagainya. Kemudian untuk 3 misalkan Kota Surabaya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih BR agar ada jeda, misalkan 2 BR. Kemudian kita coba. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan sebelumnya, maaf, ini ada dari browser cookie ya. Kemudian kita bisa mengetikkan di sini, misalkan ini apa, kemudian passwordnya. Kemudian ini untuk kotanya, misalkan pilih yang value standarnya itu Kota Malang atau Ponorogo atau Surabaya. Seperti itu tampilannya untuk select. Standarnya, list item pertama yang terpilih ditampilkan atau terseleksi. Jadi list item pertama itu yang akan dijadikan nilai standarnya. Jika ingin item list tertentu ditampilkan di form menggunakan atribut kosong selected. Contoh, misalkan ini Surabaya ini sebagai value standarnya. Misalkan ini jadi pilih selected. Seperti ini. Nah, jadi walaupun dia di urutan ketiga, tapi tetap dia di yang pertama. Jadi value standar. Kita bisa memilihnya, misalkan Kota Malang atau Ponorogo, seperti itu. Terdapat elemen select yaitu option group untuk mengelompokkan item list option yang terkait. Jadi nanti bisa di group ya, misalkan option itu jadikan satu untuk misalkan nanti saya buat misalkan option group untuk Jawa Timur misalkan seperti itu. Kemudian terdapat atribut label dengan value untuk menamai group list itemnya. Misalkan kita coba di sini, kita akan mengkopas ini ya. Misalkan ini Kota Batu misalkan. Atau mungkin ini yang untuk Jawa Tengah misalkan ya. Kita tuliskan misalkan Semarang. Kemudian ini Kudus. Kemudian ini untuk selectednya kita hapus karena kita sudah menentukan selected di item yang pertama. Jadi ini Kota Solo. Untuk misalkan yang di bawah ini untuk Jawa Barat, maka kita ketikkan ini untuk Bandung misalkan. Kemudian ini untuk Sukabumi. Kemudian ini untuk Bekasi. Kemudian untuk option labelnya, option group label, misalkan di sini saya ketikkan option group, kemudian ininya kita copy di bawahnya, kemudian dikasih label, misalkan ini Jawa Timur. Kemudian yang di bawahnya ini kita kasih label, misalkan ini Jawa Tengah. Kemudian yang di bawahnya ini kita kasih lagi ini, kita kasih misalkan label Jawa Barat. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Jadi optionnya itu bisa terkelompokkan dengan grup-grup tertentu. Misalkan tadi ini kan
Di sini kan ada untuk wilayah, misalkan ini untuk Provinsi Jawa Timur, itu kotanya apa saja. Kemudian ini untuk Jawa Tengah, Kota Semarang, kemudian Kudus, Solo, kemudian Jawa Barat, Bandung, Sukabumi, Bekasi, seperti itu. Jadi kita lihat lagi option group ini untuk labelnya. Jadi ada penutupnya, dan di dalamnya option group itu ada list-list item lainnya seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang text area. Text area adalah field untuk input teks multiline atau banyak baris teks membentuk area. Text area biasa digunakan untuk menginput teks yang banyak. Contoh, misalkan ini ada text area, kita kasih name, misalkan ini untuk alamat lengkap. Tadi kan kota, kemudian ini alamat lengkapnya. Contoh kalau misalkan kita reload, jadi seperti ini. Maaf, harusnya ini dikasih BR. Oh ya, maaf, ini text area karena salah ketik ya saya. Harusnya ini di luar select. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang di bawahnya juga kita kasih BR. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini text area ini kita bisa mengetikkan banyak teks ya, misalkan di sini kita bisa kemudian ini banyak sekali lainnya, jadi multiple. Tapi untuk membuat ini menjadi lebih bagus lagi, kita harus menentukan lebar kolomnya dan baris. Jadi mempunyai baris, banyak baris, dan kemudian kolom itu ditentukan dengan atribut rows dan columns. Columns itu untuk kolomnya, kemudian rows itu untuk barisnya. Dan mempunyai atribut name sebagai variabel penampung data. Name-nya udah, kemudian kita kasih columns. Columns-nya misalkan 50. Kemudian rows-nya misalkan 8, misalkan seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada elemen button. Button adalah tombol yang bisa digunakan di form menggunakan atribut type button. Button juga bisa dijadikan tombol submit form dengan atribut type submit. Biasanya button dijadikan media event JavaScript baik untuk alert, validasi nama user maupun Ajax. Contoh kalau misalkan kita ingin membuat button, misalkan buttonnya ini untuk alert tertentu, jadi pesan gitu, misalkan jadi sebelum disubmit ada pesannya gitu. Kemudian kita ketikkan tipenya, type-nya button. Kemudian misalkan kita perform dengan event JavaScript, kita gunakan misalkan on click misalkan. Jadi ini. Kemudian saat diklik nanti buttonnya seperti apa gitu. Kemudian kita isi pesan gitu, pesan tersembunyi. Misalkan di on click ini kita tambahkan script JavaScript, jadi alert misalkan, jadi nanti akan muncul pesan. Kemudian ini kamu harus
melengkapi semua field text, misalkan seperti itu. Jadi ini untuk buttonnya, tipe button, kemudian ini untuk submitnya. Kalau misalkan kita klik, akan muncul yang namanya pesan, kamu harus melengkapi semua field text, seperti itu. Kemudian button juga bisa digunakan sebagai tombol submit form dengan atribut type submit. Contoh misalkan kalau kita ingin ini ya, button ini misalkan kita coba kopas di sini, kemudian kita di sini submit 2 misalkan, di sini kita hapus, kemudian tipenya kita ganti submit di sini, kemudian kita save. Nah, jadi ini untuk button yang untuk pesan tersembunyi, kemudian ini untuk submitnya. Ini dua-duanya sama. Jadi ini untuk contoh dari form yang sederhana. Kemudian ada lagi yaitu field set dan legend. Field set dan legend untuk mengelompokkan elemen-elemen form yang terkait. Kemudian legend untuk keterangan field set. Jadi contohnya kalau misalkan ini kita ingin kelompokkan, misalkan di bagian sini itu kita kasih field set, kemudian kita bagian sini yang ingin ditutup, kemudian di dalamnya itu ada legend. Legend ini untuk caption dari field set ini, jadi dia sebagai keterangan dari field setnya itu apa. Misalkan ini info user, kemudian kita tambahkan lagi untuk field set. Di bawahnya text area misalkan kita kasih di sini misalkan. Kemudian di bagian atas tadi kita sertakan legend, dan ini untuk info alamat misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat di browser, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi dikelompokkan berdasarkan hal-hal yang penting atau hal-hal yang memang bisa dikelompokkan. Misalkan di sini untuk nama, kemudian nama belakang, kemudian ini untuk password, kemudian ini untuk radio button, kemudian di sini untuk info alamat, pilih kota, dan keterangan misalkan alamat seperti itu. Kemudian bawahnya baru kirim. Tapi karena ini formnya masih belum ada keterangan, kita kasih keterangan. Jadi nanti agar tidak membingungkan, ini field apa gitu, field apa seperti itu. Jadi kita kasih misalkan di bagian input ini kita kasih nama, misalkan nama depan, kemudian ini untuk nama belakang, kemudian ini untuk jenis kelamin, kemudian di bagian bawah itu ada alamat, misalkan kita tidak usah BR gitu ya, jadi biar nanti serapat gitu. Kemudian di info alamat ini untuk selectnya kita kasih alamat kota. Kemudian di bagian bawah di text area kita kasihkan misalkan ini untuk alamat lengkap.
seperti ini, kemudian kita reload. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini masih kurang rapi ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakannya ini agar biar rapi, misalkan kalian bisa menggunakan divnya. Oh maaf, ini password harusnya ya. Kemudian yang bawahnya ini baru jenis kelamin. Nah, jadi seperti ini. Jadi agar rapi nanti bila bisa kalian div-kan, kasih div kemudian di float itu bisa. Tapi ini untuk versi yang sederhana saja. Ada pertanyaan kenapa kok ada ini ya di sini, itu ada seperti suggestion dan password ini karena kita sudah menyimpan apa ya, form menyimpan nama yang sesuai dengan cookie yang tersimpan di browser kita. Jadi sebelumnya misalkan saya login di WordPress saya, misalkan website saya, misalkan di WordPress itu dia menggunakan name yang sama, misalkan name gitu, kemudian untuk passwordnya seperti itu. Jadi yang ini jangan dihiraukan saja. Kemudian kita akan belajar lebih tentang elemen HTML5 yaitu datalist. Datalist adalah salah satu elemen baru di HTML5 yang menentukan daftar pilihan untuk input seperti teks. Ada daftar dropdown pilihan yang telah ditentukan karena sesuai teks input. Kemudian input yang digunakan harus menggunakan atribut list dengan value yang sama dengan ID datalist. Dan datalist tidak bisa dijalankan di browser Safari. Jadi di sini itu ada elemen yang ada di HTML5 yang baru. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita gunakan itu yang seperti input text, kemudian radio, kemudian select dan lain sebagainya itu sudah ada di HTML yang sebelumnya. Tapi untuk yang baru ini HTML5 ini itu ada datalist. Dan datalist itu seperti halnya sebuah dropdown seperti yang select, tapi dia ada input teksnya. Jadi user bisa mengetikkan langsung sekaligus memilih nanti kalau misalkan ada yang cocok gitu. Kemudian tidak bisa dijalankan di browser Safari, jadi tidak bisa di Mac ya. Kalau misalkan Mac biasanya kan menggunakan Safari, jadi browser Safari tidak bisa menggunakan datalist. Jadi nanti yang hanya tampil adalah inputnya saja. Contoh kalau misalkan kita ingin menggunakan datalist, di sini saya ingin di bawahnya field text gitu. Misalkan di field text ini kita buat lagi field text, nanti akan menampung datalist dan lain sebagainya. Misalkan ini info lain, misalkan saya kasih keterangan ini untuk yang elemen yang menggunakan HTML5. Yang pertama adalah kita buat input dulu. Kemudian kita kasih atribut list, dan listnya kita namai nanti sesuai dengan ID yang digunakan oleh datalist. Misalkan ini untuk apa ya? Misalkan untuk jurusan misalkan. Kemudian ini untuk datalist. Kita gunakan ID. Misalkan di sini ID-nya kan disamakan dengan yang input list ini ya, ID-nya jurusan. Kemudian option kita seperti hanya di select, kita gunakan option, ada value-nya. Misalkan A, misalkan ini akuntansi. Kemudian ini untuk informatika.
misalkan untuk value nya misalkan B, kemudian satu lagi misalkan matematika dan value nya adalah C. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan di browser, maka tampilannya seperti ini. Dan nanti ada pilihan di bawahnya ini, akan ada pilihan untuk value A itu akuntansi, kemudian informatika, kemudian matematika. Kalau misalkan kita tulis A di sini, maka ini akuntansi. Kemudian ini B, misalkan ini untuk informatika, kemudian C, misalkan matematika. Misalkan untuk nilainya ini saya ubah di sini untuk akuntansi, ini untuk informatika, dan ini untuk matematika. Nah, di sini kita bisa mengetikkan misalkan aku, maka sudah ada saran, maka hasilnya adalah akuntansi. Misalkan ini tika matematika, maka akan muncul suggestion di sini. Dan kemudian informatika, misalkan kita ketik I saja, maka akan muncul informatika. Kemudian kalau misalkan kita pilih di sini, kita langsung bisa memilih di sini. Ini seperti halnya select ya. Kalau misalkan kita masukkan nilai yang sembarang gini, maka hasilnya tidak akan muncul karena tidak sesuai dengan list yang ada di dalamnya. Misalkan kita kasih nama di sini jurusan, kemudian kita kasih name di inputnya jurusan, seperti itu. Nah, itu untuk data list. Kemudian ada lagi elemen HTML5 yaitu keygen. Keygen itu digunakan untuk autentifikasi user web dengan pembuatan key tertentu. Nah, ketika disubmit, nilai keygen pribadi akan tersimpan di browser, di client side, dan kemudian keygen public di server. Keygen publik ini akan autentifikasi user di waktu yang akan datang. Dan untuk keygen ini tidak bisa dijalankan di IE. Contoh kalau misalkan kita ingin misalkan ini hanya seperti halnya cookie. Kalau misalkan cookie itu dia juga bisa untuk autentifikasi. Jadi kalau misalkan untuk keygen ini dia akan membuat yang namanya inskripsi tertentu dan nanti akan dikirim di browser pengguna dan server di sana. Kemudian kalau misalkan browser misalkan menginputkan form lagi, maka form akan menandai bahwa itu pengguna yang sama. Contoh kalau misalkan kita ingin menggunakan keygen, di sini di bawahnya data list kita buat lagi BR misalkan keygen dan kita kasih nama, misalkan name-nya security. Dan kita save. Nah, jadi seperti ini. Kita kasih dulu key misalkan. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, maka nanti untuk key-nya ini itu ada tingkat tinggi dan tingkat menengah. Jadi nanti akan generate beberapa karakter. Kalau tinggi itu lebih banyak dan lebih rumit karakternya, tingkat menengah itu lebih sedikit. Tapi ini untuk autentifikasi. Jadi mungkin kita tidak terlalu membahas tentang key karena sebenarnya keygen ini jarang digunakan karena kita biasanya kalau misalkan main pemrograman itu biasanya menggunakan
cookie maupun HTML5 elemen lain itu ada yang namanya untuk autentifikasi, tapi tidak menggunakan keygen. Contoh lagi, kalau misalkan di sini ada elemen satu lagi, yaitu output. Output digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi data. Kemudian form menggunakan atribut onInput untuk menampung program JavaScript untuk perhitungan data. Output bisa menggunakan atribut name yang akan digunakan JavaScript untuk identifikasi. Kemudian output tidak bisa dijalankan di IE. Jadi output itu istilahnya seperti kalkulasi data ya. Jadi data ini misalkan untuk kalkulasi penjumlahan seperti itu. Contoh misalkan kalau saya menggunakan di bawahnya di field set ini, di bawahnya keygen, kita kasih misalkan hitung. Misalkan kita membuat input ya, misalkan input seperti ini. Kita gunakan salah satu tipe input yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, tapi kita akan coba ketikkan di sini misalkan range. Ini itu untuk apa ya istilahnya, range. Kalau misalkan kita ingin nilai antara 1 sampai berapa gitu, kita menggunakan range. Kemudian kita kasih ID, misalkan ID-nya misalkan A. Nanti kita akan perform dengan JavaScript. Kemudian dengan name B, dengan A, kemudian value 50 misalkan. Dan di sebelumnya frame range itu kita kasih misalkan 0. Kemudian yang di sini adalah 100. Jadi ini adalah sebuah range antara 0 sampai 100. Karena misalkan kita menggunakan value 50, maka dihitung 50 itu di antara 100 sampai 0 sampai 100. Kemudian untuk nilai misalkan saya ketikkan 150, maka 0 sampai 200 misalkan seperti itu. Kemudian yang kita tentukan setelahnya itu yaitu number ya, untuk angka. Dengan ID B, dengan name B, kemudian dengan value 50 juga. Sama dengan, dan ini untuk outputnya. Output di sini. Kemudian kita namakan name X. Kemudian kita kasih for A B. Kemudian kita akan lihat di sini di bagian form ini, bagian form atas ini, maka kita kasih perform JavaScript, misalkan on input, kita kasih X, kemudian value, kemudian parse in, kemudian a value dari ID A, kemudian value-nya, kemudian ditambah dengan
parse value. Jadi ini sebuah apa ya, pengubah parsing dari teks ke integer. Kira-kira udah benar belum? Kalau misalkan sudah, kita coba. Kalau misalkan kita, nah jadi seperti ini. Jadi ketika kita kasih BR dulu di bawahnya keygen, nah di form ini ketika ini saya buat untuk perform untuk penghitungan, maka bisa dihitung misalkan ini untuk menghitung apalah angka atau apa, misalkan 0, misalkan ini dikasih 60, maka jadinya outputnya jadi seperti ini. Nah jadi seperti itu. Nah sebelumnya kita sudah membuat yang namanya elemen-elemen di form, dan itu masih banyak lagi sebenarnya elemen-elemen di form, apalagi untuk input. Dan kita juga belum belajar tentang atribut-atribut yang ada di form dan elemen-elemennya. Jadi untuk pertemuan mendatang kita akan belajar tentang atribut dan input type. Nah seperti yang saya janjikan di pertemuan yang sebelumnya, saya akan membuat yang namanya sebuah file script yang akan memperform bagaimana menampilkan isi dari inputan kita ke server side. Contoh, kalau misalkan di sini saya sudah menggunakan yang namanya action page di sini. Jadi di sini adalah salah satu script script PHP, dan di sini menggunakan yang namanya untuk variabel global untuk mengambil data, yaitu post seperti ini. Jadi nanti ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan harus dijalankan di localhost. Jadi contohnya saya sudah membuat yang namanya menginstal localhost, dan saya sudah membuat action page. Di sini saya tempatkan di localhost. Baru kemudian untuk yang ini, form ini dan ini file PHP ini bisa berjalan. Jadi sebelum kalian menggunakan yang namanya untuk PHP, kalian harus menginstal dulu yang namanya SAM seperti ini. Bisa kalian cari di Google SAM, dan nanti ikuti petunjuknya, dan nanti kalian bisa mengkopas file-file yang kalian ingin form-form seperti itu. Dan contoh kita menggunakan file PHP, bisa kalian kopas di htdoc seperti ini. Dikasih folder tertentu, kemudian dijalankan. Nah untuk yang ini nanti saya akan buat tutorialnya, tapi untuk sementara saya ingin fokus dulu ke form. Jadi bagaimana menerapkan form. Jadi kalau misalkan kita ingin mencoba ini, karena tadi kita sudah membuat yang namanya form dengan actionnya menuju action page seperti ini, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Contoh, saya ingin menampilkan hanya dari beberapa inputan ini, banyak inputan, saya hanya akan menampilkan misalkan untuk nama depan, nama belakang, kemudian password dan jenis kelamin, contoh seperti itu. Kalau misalkan ini kita ini untuk Sofyan, kemudian ini Setiawan, kemudian passwordnya misalkan seperti 12345, misalkan seperti itu. Kemudian kota ini kemudian diisi ini sembarang, jurusan misalkan apalah dipilih misalkan, dan sebagainya. Kemudian kita submit. Nah jadi hasilnya akan seperti ini, nama depan, nama belakang, passwordmu, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi.
Nah, jadi dari beberapa form itu hanya ditampilkan yang di sini karena saya hanya mengambil contoh di sini saja yang ditampilkan. Dan tadi seperti yang kita tahu ya, tadi ini adalah type-nya itu dari button tapi menggunakan type submit. Jadi bisa dua-duanya bisa dipakai. Kalau misalkan ini diklik maka akan menuju ke ini sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita telah lagi yang di sini. Karena yang di sini sudah menggunakan ya action paste, kemudian kita sudah menggunakan action method post. Kita menggunakan post. Kemudian untuk yang on input ini adalah script JavaScript untuk mengambil value dari A dan B kemudian dimasukkan ke value X. Nah, ini untuk legend dan field set seperti itu. Jadi untuk mengelompokkan dan sebagainya. Kemudian ini untuk select name asal kota tadi dengan name asal kota. Kemudian untuk option group label ini untuk mengelompokkan. Nah, ini untuk text area-nya, ini untuk baris untuk kolomnya, kemudian ini untuk barisnya. Kemudian untuk legend ini untuk sebagai caption dari field set, jadi nama dari kelompok tersebut. Kemudian button tadi ini untuk contoh saat diklik maka akan muncul alert kamu harus melengkapi semua field text. Ini script dari JavaScript ya. Kemudian yang key ini untuk keygen keamanan. Kemudian ini untuk data list hampir sama seperti select seperti itu. Nah, kira-kira sudah jelas ya. Oke, jadi bisa kalian praktekkan bagaimana menggunakan input, select, text area, button field, legend, kemudian data list, keygen, dan output. Nah, untuk pertemuan datang kita akan belajar tentang input type. Dan untuk perform bagaimana membuat file PHP nanti bisa kalian searching sendiri misalkan di w3schools.com ada bagian PHP itu untuk misalkan di bagian form itu misalkan mengambil input dari user form misalkan seperti itu. Kemudian harus tahu juga yang namanya SAM XAMPP, bisa kalian cari sendiri di Google, banyak itu artikel-artikel yang membahas tentang SAM, bagaimana menggunakan SAM, dan download SAM-nya itu ada. Biasanya kalau kalian misalkan download SAM di Google maka sudah itu file yang website paling atas itu kalian klik, kalian download sendiri. Kemudian referensi dari materi kita kali ini berasal dari w3schools.com, kemudian dev.w3.org. Kemudian ini untuk video sebelumnya, jadi bila kalian belum mengikuti yang namanya form, dasar form, kemudian antithesis, kemudian head dan JavaScript, kemudian HTML iframe dan lain sebagainya, bisa kalian ikuti di channel Junior Dev di playlist HTML. Kemudian untuk video selanjutnya yaitu teori dan praktek HTML form, itu untuk tipe input dan atribut. Kemudian teori dan praktek mengenal HTML5, elemen semantik dan support. Jangan lupa untuk follow Junior Dev dengan fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube channel yaitu Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Kamu bisa mengirim foto nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mail time, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Jangan lupa untuk subscribe dan share videonya di Facebook atau Twitter, dan silahkan praktekkan tadi apa yang kita pelajari.